Halo, dengan saya Vira Oktaviana akan mempresentasikan sebuah materi yang disusun oleh kelompok 2 tentang perilaku konsumen bisnis terhadap daging sapi beku. Latar belakang konsumsi daging sapi di Indonesia terus melonjak, tidak hanya di rumah tangga tetapi juga di sektor horeca, hotel, restoran, dan catering. Dalam dinamika ini, daging sapi beku muncul sebagai solusi cerdas, stabil dalam pasokan, lebih higienis, kompetitif secara harga, dan efisien dalam penyimpanan. Namun, di balik setiap potongan daging beku, ada rantai pasok yang kompleks dan keputusan bisnis strategis. Faktor seperti perencanaan logistik, forecasting, permintaan, strategi stok, hingga penentuan lokasi gudang menjadi kunci keberhasilan pengadaan. Melalui riset ini, kami menyelami perilaku konsumen bisnis dan mengungkap bagaimana pengelolaan supply chain management yang tepat dapat menjadi keunggulan kompetitif dalam industri daging sapi beku yang kian kompetitif. Profil komoditas daging sapi beku adalah daging sapi yang telah melalui proses pembekuan hingga mencapai suhu internal di bawah 18 derajat Celcius. Tujuan utama proses ini adalah menghambat pertumbuhan mikroorganisme, memperlambat reaksi biokimia alami, menjaga kesegaran, kualitas, dan keamanan produk dalam jangka panjang. Proses pembukaan ini membuat daging sapi beku lebih tahan lama dibandingkan daging segar, mudah disimpan dan didistribusikan secara luas, ideal untuk kebutuhan horeca, yaitu hotel, restoran, dan kafe atau catering, dan industri pangan modern. Dengan kualitas yang tetap terjaga dan fleksibilitas tinggi dalam rantai pasok, daging sapi beku kini menjadi pilihan strategis bagi pelaku usaha kuliner dan distribusi pangan. Forecasting demand. Forecasting demand adalah proses memprediksi permintaan produk di masa depan. Untuk daging sapi beku, prediksi yang akurat membantu bisnis dalam perencanaan pengadaan, pengelolaan stok, dan optimasi logistik. Berikut adalah contoh prediksi permintaan selama 1 tahun menggunakan metode forecasting sederhana. Dan inilah contoh data permintaan tahun 1 dan 2 dalam jumlah ton setiap bulannya. Dalam data tersebut, di tahun 2, setiap bulannya selalu meningkat permintaannya. Perencanaan permintaan. Dengan memahami proyeksi permintaan bisnis, dapat merancang strategi stok dan distribusi yang lebih presisi dan efisien, menjaga ketersediaan produk sekaligus menekan biaya operasional. Langkah-langkah utama strategi stok. Stok pengaman, safety stock, menyediakan stok minimum sebagai antisipasi permintaan tak terduga atau keterlambatan pasokan. Titik pemesanan ulang, recorder point. Menentukan waktu ideal untuk pemesanan ulang agar stok tidak kosong. Ukuran pesanan optimal, EOQ. Mengoptimalkan jumlah pembelian untuk menyeimbangkan biaya. Penyimpanan dan pemesanan disesuaikan dengan kapasitas gudang dan distribusi. Manajemen batch dan FIFO. Mengelola stok berdasarkan batch dan tanggal kadaluarsa, memastikan rotasi produk yang efisien dan mengurangi potensi pemborosan. Perencanaan strategis. Tujuan utama: menjaga kualitas produk, efisiensi biaya, dan kelancaran distribusi melalui strategi logistik yang terintegrasi. Strategi penyimpanan. Cold storage. Suhu konstan minus 18 derajat Celcius, pemantauan suhu real time, EVO system, hindari penumpukan stok lama, jaga kesegaran, penataan efisien, pallet tracking dan sirkulasi udara dingin optimal, strategi transportasi, armada berpendingin, truk dengan sistem insulasi dan pendingin rutin dicek. Monitoring suhu, GPS plus sensor suhu untuk deteksi dini masalah,
rute optimal, waktu tempuh minimum, pengiriman tepat waktu. Strategi distribusi, model fleksibel, distribusi langsung atau via distributor lokal. Jaringan cold chain, hub cross-docking di titik strategis, volume variatif, siap kirim pesanan besar hingga eceran. Tantangan logistik, biaya operasional tinggi, risiko cold chain putus, manajemen, stok rumit, kepatuhan, regulasi ketat, infrastruktur daerah terbatas. Jaringan SCM, Supply Chain Management, Supply Chain Network for Frozen Beef Demand Planning, supplier, lalu slaughterhouse, lalu distribution center, dan terakhir customer. Layout gudang yang digunakan berbentuk U, contohnya seperti di gambar ini, di mana ada tempat penyimpanan, lalu pengambilan, pengiriman, penerimaan, dan pembongkaran. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan di video kali ini, dan terima kasih.